Monggo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Coba berdoa dipimpin oleh Fuad. Berdoa mulai. Baik, setelah itu kita pertemuan pertama tentang pelajaran IPA, yaitu masalah gerak pada benda. Ini gerak pada benda, yaitu benda mati dan benda hidup. Ya, jadi gerak pada benda mati, nanti kita akan membahas tentang gaya, hukum-hukum Newton. Itu nanti hukum-hukum Newton nanti ada 3 kita bahas. Nanti. Dan yang kedua adalah gerak pada benda hidup, yaitu tumbuhan, ya, gerak taksis, gerak endonom, gerak pada otot dan lain-lain. Nanti pertemuan kedua atau ke selanjutnya. Baik, sementara untuk yang pertama adalah tentang gerak lurus. Ya, gerak lurus dibagi menjadi 2, yaitu gerak lurus berubah beraturan ini, dan gerak lurus pertama adalah gerak lurus beraturan. Ya, jadi syaratnya untuk gerak lurus beraturan yaitu dia mempunyai kecepatan yang konstan, konstan. Jadi kecepatannya misalkan 5 meter per sekon, maka dia tetap V1 5, V2 5, V3 5 ya. Sedangkan misalkan waktunya 1 menit, maka di sini akan kita dapatkan hanya sama dengan 0, karena V2 dikurangi V1 sama dengan 0. Dibagi waktu, maka kita dapatkan hanya sama dengan 0. Nanti lebih dalam kita bisa mempraktekkan. Yang kedua yaitu GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini kecepatannya tidak sama. Mula-mula kecepatannya 5, terus dia bergerak dipercepat, misalkan jadi 8, dipercepat jadi 15, maka dia kecepatannya tidak konstan. Otomatis kalau kecepatannya tidak konstan, maka hanya jadi tidak konstan. Jadi ada nilainya. Kalau tadi kan gerak lurus beraturan hanya adalah 0. Ya. Setelah itu gerak pada hukum-hukum Newton. Ya. Jadi hukum Newton ada 3, yaitu tentang hukum Newton pertama itu dikatakan hukum kelembaman, bukan lembab ya, kelembaman. Jadi dia itu malas, kalau diam ingin diam terus, kalau bergerak ingin bergerak terus. Jadi nanti ada tugas untuk kalian bisa dilakukan dengan percobaan ya. Jadi kalau kamu naik kereta berdiri gitu ya, maka kereta mula-mula diam, kamu tetap diam. Tapi begitu kereta maju, maka kamu akan terpelanting ke belakang. Karena apa? Kamu ingin diam terus. Tapi kebalikannya, kalau kereta itu direm, maka kamu akan terpelanting ke depan. Karena apa? Kamu ingin bergerak terus. Itu ya dikatakan hukum kelembaman atau hukum pertama Newton. Yang kedua adalah hukum Newton kedua, yaitu percepatan berbanding lurus dengan gaya berbanding lurus dengan massa, atau A sama dengan F per A. Jadi kalau kita membaca suatu rumus bahwa percepatan sebanding dengan gaya berbanding terbalik dengan massa. Siswa saya terbiasa kalau berbanding lurus biasa, tapi kalau dia mendefinisikan, mengartikan berbanding terbalik agak kebalikan. Ya. Misalkan pisang goreng 1 500, 2 1000, 3 1500. Tapi kalau berbanding terbalik ini ya yang agak sulit. Jadi kalau suatu dalam matematika kalau dia berbanding terbalik, kalau pembaginya besar hasilnya kecil, kalau pembaginya kecil hasilnya besar. Itu yang dikatakan berbanding terbalik. Yang ketiga adalah hukum Newton ketiga. Newton ketiga yaitu aksi sama dengan
reaksi. Jadi kalau saya menaruh benda di suatu meja gitu, maka meja tersebut mendapat aksi dan meja tersebut melakukan reaksi. Jadi kadang-kadang siswa itu nggak tahu fisika ya. Kalau dia diketak ini, kepala itu sudah membalas, tapi kedak satu aksi dia dua reaksi, kepala sudah membalas, dia nendang, akhirnya itu. Tapi jangan dipraktikkan sama siswanya ya, nanti itu ketak katanya Pak Kris aksi sama dengan reaksi. Jadi ada 3, yaitu tentang hukum Newton. Pertama itu dikatakan hukum kelembaman, bukan lembab ya, kelembaman. Jadi dia itu malas, kalau diam ingin diam terus, kalau bergerak ingin bergerak terus. Jadi nanti ada tugas untuk kalian bisa dilakukan dengan pencobaan ya. Jadi kalau kamu naik kereta berdiri gitu ya, maka kereta mula-mula diam, kamu tetap diam. Tapi begitu kereta maju, maka kamu akan terpelanting ke belakang. Karena apa? Kamu ingin diam terus. Tapi kebalikannya, kalau kereta itu direm, maka kamu akan terpelanting ke depan. Karena apa? Kamu ingin bergerak terus. Itu ya dikatakan hukum kelembaman atau hukum pertama Newton. Yang kedua adalah hukum Newton kedua, yaitu percepatan berbanding lurus dengan gaya berbanding lurus dengan massa, atau A sama dengan F per A. Jadi kalau kita membaca suatu rumus bahwa percepatan sebanding dengan gaya berbanding terbalik dengan massa. Siswa saya terbiasa kalau berbanding lurus biasa, tapi kalau dia mendefinisikan, mengartikan berbanding terbalik agak kebalikan ya. Misalkan pisang goreng 1.500, 2 1.000, 3 1.500. Tapi kalau berbanding terbalik ini ya yang agak sulit. Jadi kalau suatu dalam matematika, kalau dia berbanding terbalik, kalau pembaginya besar hasilnya kecil, kalau pembaginya kecil hasilnya besar. Itu yang dikatakan berbanding terbalik. Yang ketiga adalah hukum Newton ketiga. Newton ketiga yaitu aksi sama dengan reaksi. Jadi kalau saya menaruh benda di suatu meja gitu, maka meja tersebut mendapat aksi dan meja tersebut melakukan reaksi. Jadi kadang-kadang siswa itu nggak tahu fisika ya. Kalau dia diketak ini, kepala itu sudah membalas, tapi kedak satu aksi dia dua reaksi, kepala sudah membalas, dia nendang, akhirnya itu. Tapi jangan dipraktikkan sama siswanya ya, nanti itu ketak katanya Pak Kris aksi sama dengan reaksi. Baik, kita refleksi. Jadi tadi saya ngomong mulai pertama dan terakhir, maka kalian supaya paham nanti nggak lupa lagi ya. Jadi pertama kita mempelajari gerak benda, yaitu ada 2 gerak benda mati, yaitu nanti melakukan hukum-hukum Newton, hukum 1, 2, 3 gaya, dan gerak pada benda hidup, yaitu gerak pada tumbuhan, pada otot. Jadi itu, dan yang selanjutnya itu tentang GLB dan GLBB. Jadi gerak GLB ada gerak lurus beraturan, GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Terus hukum Newton 1 sampai 3. Baik, kalau sudah paham materi yang saya sajikan, maka kalian mendapat tugas, yaitu percobaan hukum Newton pertama, percobaan hukum Newton kedua. Jadi di LKS ada tugasnya. Jadi pada tugas itu kadang-kadang anak-anak dikasih botol, ini untuk apa Pak? Padahal di situ pada LKS ada tujuan melaksanakan praktikum. Ya. Setelah itu ada bahan. Ya. Terus itu maka kalau melakukan percobaan ada cara kerja. Cara kerja pertama, kedua, dan selanjutnya. Setelah itu kalian membuat kesimpulan. Ya. Gitu. Jadi setelah itu dikumpulkan, ada yang presentasi untuk mempertahankan apa yang dikerjakan, dan ada yang menyimak. Ya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.